Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mu'allimah Ad-Diniyah dengan NIM 23811300034. Saya dari kelas B1. Saya di sini ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Creative Content Production pembelajaran PAI. Saya di sini mengambil judul dengan santri dalam hadis Nabi. Sebelum berbicara tentang santri, alangkah baiknya kita untuk berbicara tentang di mana santri itu tinggal atau di mana santri itu berada. Pesantren. Ya, di pesantren itulah tempat santri. Pesantren adalah persambungan sanad dan ashabus sufah di zaman Nabi, di mana ashabus sufah itu adalah sekelompok sahabat Nabi yang tidak mempunyai tempat tinggal. Nah, terus di mana mereka tinggal? Mereka, sahabat Nabi, menggunakan serambi masjid sebagai tempat tinggalnya. Pesantren juga disebut sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional yang mana para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai. Dan santri juga mempunyai asrama untuk tempat menginap. Sekarang kita akan berbicara tentang santri. Siapa santri itu? Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang santri. Di antaranya ialah idza turidu an tanzura ila ataqaillah faltanzur ilal muta'allimin. Yang mana jika kalian ingin melihat seseorang yang dibebaskan dari siksa api neraka, maka lihatlah para pencari ilmu. Itu siapa? Santri. Ada juga sebuah makalah yang menjelaskan tentang santri, yaitu bisyahidi halihi huwa man ya'tasim bihablillahil matin wa yattabi'u sunnatar rasulil amin sallallahu alaihi wasallam wa la yamilu yumnatan wa la yusratan fi kulli waqtin wa hin. Hadza ma'nahu bisirati wal haqiqah la yubaddalu wa la yughayyaru qadiman wa hadithan wallahu a'lam binafsil amr wa haqiqatil hal. Berdasarkan peninjauan tindak langkahnya, santri itu adalah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Apakah hanya berpegang teguh dengan Al-Quran itu sudah dikatakan santri? Tidak. Akan tetapi juga mengikuti sunnah Rasul, serta santri itu harus apa? Teguh pendirian. Ini adalah arti dengan bersandar sejarah dan kenyataan yang tidak dapat diganti dan diubah selama-lamanya. Dan Allah lah yang maha mengetahui atas kebenaran sesuatu dan kenyataannya. Ada juga sebuah hadis yang menjelaskan tentang santri, yaitu afdhalul a'mal 'ala dhahril ardi salasatun. Talabul ilmi wal jihadu wal kasabu li'anna talabul ilmi habibullah. Perbuatan atau pekerjaan yang paling mulia di muka bumi ini ada 3. Salah satunya adalah mencari ilmu. Dalam hal ini adalah mereka-mereka yang bergelar santri. Kenapa bisa mulia? Karena mereka-mereka adalah para kekasih Allah yang ada di bumi. Mereka belajar ilmu Allah, ilmu yang dengannya mereka bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan dengan ilmu, mereka setingkat demi setingkat Allah naikkan derajatnya dibanding dengan mereka yang tidak pernah belajar ilmu. Ada juga definisi Gusmus tentang santri, yaitu menurut Gusmus, santri adalah
murid kiai yang dididik dengan kasih sayang untuk menjadi mukmin yang kuat. Seperti apa itu mukmin yang kuat? Yaitu mukmin yang tidak goyah imannya oleh pergaulan, kepentingan, juga adanya perbedaan. Gusmus juga mendefinisikan seorang santri itu adalah kelompok yang mencintai negaranya, sekaligus menghormati guru dan orang tuanya kendati keduanya telah tiada, yang mencintai tanah airnya di mana tempat dia dilahirkan, menghirup udaranya, dan juga bersujud di atasnya, dan menghargai tradisi budayanya, yang menghormati guru dan orang tua hingga tiada. Juga seorang santri ialah kelompok orang yang memiliki kasih sayang pada sesama manusia dan pandai bersyukur, yaitu yang menyayangi sesama hamba Allah, yang mencintai ilmu, yang tidak pernah berhenti belajar, yakni minal mahdi ilal lahdi, yang menganggap agama sebagai anugerah dan sebagai wasilah mendapat ridho Tuhannya. Berbicara tentang santri, yang mana santri sekarang ini sering disebut dengan santri milenial, yaitu generasi milenial sudah tentu disebut sebagai santri masa depan. Maka ia juga harus memiliki tanggung jawab besar dalam upaya menebar Islam moderat dimanapun santri itu berada. Dengan pemahaman keagamaan yang dimiliki, demikian pula jaringan yang telah ada, maka niatan tersebut hendaknya semakin digaungkan oleh santri milenial. Seperti pahlawan telah berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia, tugas santri milenial itu dengan merawat dan meruat tanah air. Karena santri milenial itu sebagai penerus bangsa. Dan salah satu bentuk ikhtiarnya adalah dengan menyebarkan nilai moderasi dan toleransi yang diajarkan di pesantren di banyak masyarakat dan di dunia nantinya. Sekian dan terima kasih atas kesempatan presentasi saya kali ini dalam materi santri dalam hadis Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.